Halo, halo semuanya, keluarga Let's Talk, sahabat Let's Talk. Kita live lagi di Saturday Night with Let's Talk, edisi ke-17 kali ini ya. Kita malam mingguan bareng Let's Talk. Oke, Mbak Ida sudah di sini ya? Silahkan Mbak minta join. Oke, request. Siap. Halo Mbak Ida. Halo Mbak. Halo. Ya, sip. Suaranya jernih. Suaraku bagus nggak? Oke, bagus. Jernih. Sip. Oke. Ya, Mantap. mantap. Oke deh, makasih ya Mbak Ida. Oke. Iya Mbak. Malam mingguan jadi ganggu malam minggunya ya. Malam minggu Aku mah malam minggu, malam sama aja ya. seperti malam-malam yang lain. Sama aja. Sama aja. Iya, Sama aja. sama aja. Di sini juga, di sini Sabtu pagi. Oke, Jam berapa sana? di sini jam 8. 8 lebih 5. Jam 8 ya. Kalau summer beda 11 jam dengan WIB. Oh, iya. Ya. Ini agak berisik, kayaknya ada anakku di sebelahku. Oh, oke. Bentar ya sayang ya. Itu Ya. umurnya 10 tahun ya, Mbak ya? Yang ini Lebih kecil. 7 tahun. Oh, Dia suka gangguin aku kalau lagi nge-zoom. oh. Kalau kakaknya udah ini lagi nih orangnya nih. Iya. Halo. Rambut. Namanya siapa? Halo, salam. Gadis. Namanya Gadis Malika. Oh. Halo semua yang Sukanya udah. dance. Iya, nggak apa-apa. Mingguan ya. Oke, terima kasih Mbak Ida sekali lagi atas kehadirannya. Untuk Sama-sama Mbak. ya, terima kasih juga buat audiens, partisipan yang sudah bergabung malam mingguan bersama Let's Talk untuk edisi ke-17. Salam sehat, salam solidaritas, dan salam Let's Talk. Ini kita memasuki edisi ke salam Let's Talk. Ya, kali ini temanya adalah pendidikan hak kesehatan seksual dan reproduksi atau biasa disingkat dalam bahasa Indonesia HKSR. Begitu. Ini terjemahan dari bahasa Inggris ya. Di komunitas akar rumput gitu. Karena Mbak Ida ini tinggal di Jambi dan memang punya beberapa dampingan ya, perempuan korban kekerasan seksual gitu ya. Kemudian juga punya punya program pengorganisasian gitu ya, pembuatan pembalut ramah lingkungan, pembalut kain lingkungan. Nanti kita akan bicara tentang program-program beranda perempuan lebih jauh. Tapi ini saya akan memperkenalkan Mbak Ida dulu. Mungkin ada beberapa kawan yang belum tahu ya tentang Mbak Ida atau belum kenal. Tak kenal maka tak sayang, katanya begitu. Jadi saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Mbak Ida ini nama lengkapnya Zubaida, lulusan dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Ya, jadi dari Jambi, SMA-nya di Jambi, kemudian ke Yogyakarta. Sama seperti saya, seperti aku, Mbak. Aku juga. Oh, alumni Jogja juga toh? Aku orang tuaku kan orang Jawa, turunan Jawa dua-dua, tapi udah lama di Medan, di kota Medan. Jadi aku SD, SMA, aku dulu Man 1 Medan. Setelah Man 1 Medan itu bermigrasi ke Jakarta, Ciputat tepatnya, di IAIN. Oh, Ciputat. Win Syarif. Ya sampai terdampar di sini. Terdampar.
Nah, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Mbak Ida ya. Kalau di IG kita lebih Iya. ngobrolnya serius tapi santai. Nah, Mbak Ida ini punya pengalaman banyak tentang workshop dan training yang diikutinya, gitu ya. Pengalaman relawannya juga pernah punya pengalaman menjadi relawan untuk evakuasi anak dan perempuan korban asap kebakaran hutan dan lahan. Tahun 2016 sampai sekarang menjadi pendamping korban kekerasan seksual. Memang kita itu harus ini harus apa ya, punya spirit aktivisme dan relawan ya, voluntarisme ya Mbak Ida ya. Iya. Ya, aku juga sampai sekarang relawan terus. Penuh. Hidup relawan. Nah, pengalaman kerjanya juga banyak. Jadi tahun 2006 menjadi staf pengorganisasian keluarga buruh migran Indonesia Yogyakarta. Makanya kenapa dulu Iya, kita barengan di acara bareng. di Jambi ya, diundang oleh Iya. waktu itu membicarakan tentang pekerja migran atau PRT migran. Tahun 2007 sampai 2008 Mbak Ida menjadi staf advokasi dan riset buruh migran Indis Non-Government Organization Institute for National and Democratic Studies Jakarta. Kemudian tahun 2009 sampai 2010 Mbak Ida menjadi koordinator Wahana Peduli Perempuan Jambi. 2010 sampai sekarang menjadi direktur Beranda Perempuan Jambi. Mbak Ida ini juga dari tahun 2010 sampai sekarang menjadi pendiri sekolah Embun Pagi. Nah, kemudian juga Aliansi Masyarakat Sipil Save Our Sister. Agustus sampai 2017 jadi konsultan inklusi sosial dan gender warsi, spesialis gender program praktek pembangunan hijau sebagai upaya peningkatan fungsi lingkungan dengan perspektif gender, kerinci dan merangin. Kemudian di September 2017 juga Mbak Ida konsultan pengembangan teknopreneur yang inovatif dan kreatif untuk pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Jadi memang selalu ada hubungannya dengan kan ya Mbak ya, kegiatan. Iya, iya. Kemudian pernah menjadi konsultan, kemudian pernah menjadi spesialis gender Lakpesdam PBNU. PBNU itu di Desember sampai Januari 2017. Pertama pengelolaan tenaga surya ya, Tanjung Jabung Timur. Ini di Jambi, Mbak. Tanjung Jabung Timur ya, di kabupaten. 2018 Mbak Ida menjadi koordinator program layanan penanganan kasus kekerasan seksual Indonesia untuk kemanusiaan atau IKA Pundi Perempuan. Tahun 2019 menjadi koordinator proyek Non-Timber Forest Product Global Alliance for Green and Gender Action, penguatan kelompok perempuan melalui pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi memang program-programnya banyak juga yang berkaitan dengan lingkungan ya, ekologi. Gitu. Baik, kita langsung mulai saja ngobrol-ngobrol santai bersama Mbak Ida, Mbak Zubaida. Terima kasih buat yang sudah bergabung bersama kita. Halo, dari ada salam dari Merah. Halo Kak Ira. Halo. Halo Kak Ida, ya. Terima kasih semuanya. Baik, Mbak Ida, mungkin ya, banyak teman-teman yang belum tahu nih, gitu ya, tentang Beranda Perempuan. Ya ini kan perempuan sejak 2010. Suara Mbak agak nyangkut-nyangkut, Mbak. Oh, suaranya kurang bagus. Iya, dari tadi. Udah, sekarang gimana? Ya, ya. Lanjut. Oke, mudah-mudahan bagus ya. Ya namanya juga online ya. Suka bermasalah. Oke, mungkin Mbak Ida cerita ya singkat. Iya, Kak. Kurang jelas masih ya. Aku biasanya pakai wifi di rumah ini. Itu lancar, Kak. Sebentar ini. Nah. Oke. Sekarang gimana? Kedengaran nggak? Sekarang kedengaran? Oke, sekarang udah. Oke. Ya, jadi mungkin banyak kawan-kawan yang belum tahu nih tentang Beranda Perempuan ya. Bisa diceritakan secara singkat, Beranda Perempuan itu apa? Apakah itu LSM perempuan atau perhimpunan, perkumpulan atau apa?
Kemudian sejarahnya bagaimana awal berdirinya Beranda Perempuan itu dan siapa yang punya ide ya untuk mendirikan Beranda Perempuan dan programnya secara singkat apa saja bisa diceritakan Mbak Ida? Ya, terima kasih Mbak Ira. Salam kenal buat teman-teman Lestalk. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi pada malam hari ini. Jadi kalau kita sharing tentang awal berdirinya Beranda Perempuan ini adalah memang lahir dari inisiatif teman-teman perempuan yang ada di Jambi. Waktu itu ada sekitar 4 orang, ada 2 orang perempuan, ada 2 orang laki-laki. Saat itu kita berkumpul bersama untuk untuk memetakan ya bagaimana sih sebenarnya persoalan perempuan di Jambi, lalu kita berdiskusi apa yang bisa kita lakukan secara sukarela. Nah, memang di Jambi ini sekitar 3 jutaan penduduknya itu memang mayoritas mereka bekerja sebagai petani ya. Dan komposisi penduduknya lebih banyak tinggal di desa dan sebagian tinggal di kota Jambi. Nah, jadi dari diskusi itu kita melihat memang kelompok perempuan yang paling marginal itu adalah adanya di pedesaan dan mayoritas mereka bekerja sebagai petani. Nah, dari pembacaan secara singkat itu kami kemudian berinisiatif untuk mencoba mencari petani-petani yang ada di kota. Karena waktu itu kan saya waktu itu masih punya anak 1, masih punya baby, jadi nggak bisa jauh dari rumah, nggak bisa ke desa. Terus yang kedua juga kita karena sukarela maka kita memang support dari dana-dana pribadi, sehingga kita mencoba untuk nyari basis pembangunan basis itu di sekitar kota Jambi. Nah, saat itu kita bertemulah dengan sekelompok petani sayur di perkotaan. Kita datangi mereka, terus kita ajak untuk berdiskusi santai apa sih menjadi persoalan perempuan. Nah, dari situ muncul ada sebuah kebutuhan perempuan di pinggiran kota Jambi yang mengeluh terkait dengan mahalnya biaya sekolah untuk anak-anak usia dini. Dari situ kita kemudian mengajak ibu-ibu untuk memecahkan persoalan tersebut secara kolektif. Bagaimana strategi dan bagaimana kesanggupan mereka untuk membangun ini. Nah, kami kemudian mengajak ibu-ibu petani sayur untuk mengajak juga para relawan dari 2 kampus. Waktu itu ada kampus Universitas Jambi dan Universitas Batanghari untuk secara bergiliran membangun sekolah embun pagi tadi, tapi secara informal. Kita benar-benar dari nol kita memanfaatkan saung. Saung itu adalah tempat kumpul bapak-bapak petani waktu itu di tengah perkebunan sayur. Kita manfaatkan tempat itu sebulan 2 kali untuk mengumpulkan anak-anak, bermain, belajar, dan kemudian kita mencoba untuk mengintegrasikan pelajaran-pelajaran kurikulum pendidikan nasional itu dengan berbasiskan pada alam sekitar. Kita misalnya yang selama ini mereka secara alami saja gitu melihat orang tua mereka menanam, tapi ketika kita di situ kita mencoba untuk mencarikan teori-teori bagaimana kita bisa belajar dari agrikultur, bagaimana misalnya secara sederhana ternyata dengan menanam tanaman sayur anak-anak bisa belajar tentang banyak hal seperti itu. Nah, dari inisiatif Sekolah Embun Pagi inilah kemudian kita mulai dikenal oleh masyarakat, oleh publik gitu ya, untuk bicara tentang bagaimana pendidikan perempuan. Di sekolah itu tidak hanya menjadi ruang anak-anak belajar tentang ilmu pertanian, tapi juga belajar bagaimana pola asuh orang tua, bagaimana isu-isu gender, bagaimana akses pendidikan terhadap perempuan. Lalu berkembang karena mungkin juga kita menggandeng beberapa teman media, dipublikasikan, dan alhamdulillah waktu itu kita juga mendapat kesempatan oleh Metro TV gitu ya, dibuatkan film, judulnya itu Perempuan Embun Pagi. Itu menceritakan bagaimana dari awal kita mendirikan sekolah Embun Pagi itu,
dan dipublikasikan secara luas, dan dari situ akhirnya di tahun 2015 kami pertama kali itu menerima pengaduan kasus untuk kasus-kasus pemerkosaan terhadap 4 anak SMP, dan sampai hari ini itu ininya. Jadi memang inisiatif Beranda ini dari relawan dan beberapa teman-teman yang punya basicnya lingkungan. Ada yang beberapa orang yang bekerja di NGO lingkungan memberikan beberapa pengetahuan dan support data kayak gitu. Nah itu Mbak Ira untuk ininya, sejarah pendirian Beranda Perempuan. Jadi berawal dari relawan ya, Mbak Ida ya? Iya. Ada concern. Kita passion. waktu itu Mbak, waktu itu sama sekali nggak kepikiran buat siapa yang akan mensupport gitu loh. Tapi kita memang semangatnya dulu apa yang bisa kita lakukan seminimal mungkin, tapi itu bisa berefek positif bagi orang sekitar. Jadi ketika kita nggak mampu untuk mengorganize perempuan di desa, kenapa nggak kita lakukan itu di dekat tempat tinggal kita, tapi bisa menyentuh pada kelompok petani meskipun skupnya masih sangat kecil, seperti itu. Nah mereka kita iuran Mbak, misalnya sebulan itu 2.000 kayak gitu kan, untuk biaya operasional, kebutuhan alat tulis kayak gitu. Nah beberapa alat edukasi kan kita nggak harus beli ya, karena bisa kita ambil dari alam sekitar kayak gitu kan. Jadi nggak butuh banyak biaya dari pendirian sekolah Ambon Pagi itu. Iya, jadi ya tadi yang seperti saya bilang ya, relawan dan jiwa kerelawanan, bantu, peduli ya, concern, kepedulian, solidaritas, passion juga. Karena kalau kita nggak punya passion juga ya, punya keinginan juga nggak bakal bisa jalan kan. Nah kita butuh itu ya, dan keinginan gitu ya, keinginan untuk berbuat sesuatu gitu ya. Nah ini luar biasa sekali, ya sangat inspiratif ya, menginspirasi kita semua, teman-teman semua. Nah ini juga ada dari Kak, kemudian dari Farid. Let's talk, apresiasi untuk kerja aktivisme dan perubahan sosial di komunitas. Nah, kawan-kawan yang gabung, silakan untuk memberikan komentar. Ya. Baik, sekarang tadi Mbak Ira, atau ini jaringanku ya, Mbak? Backgroundnya emang agak berisik. Aku nggak ada kedengeran suara Mbak. Kedengeran? Oh, oke. Kenapa ya? Sekarang gitu. Oh iya, Mbak Ida buffering gitu loh. Nah, sekarang udah, Mbak Ida udah bagus. Tadi buffering gitu sempat hilang ininya, wajahnya. Sekarang udah denger nggak? Oke. Sudah ya? Sip. Oke. Baik, tadi kita sudah mendengar tentang cerita tentang Beranda Perempuan gitu ya, sejarah Beranda Perempuan gitu. Kemudian bagaimana Beranda Perempuan ini bisa sama-sama didirikan gitu oleh perempuan-perempuan yang punya concern terhadap persoalan perempuan juga gitu. Jadi ini tagline-nya Beranda Perempuan ya, perempuan bantu perempuan gitu. Oke. Bantu perempuan. Iya. Nah, sekarang Mbak Ida sendiri mungkin bisa cerita juga secara singkat, Mbak, keterlibatan Mbak Ida dalam gerakan perempuan, utamanya tadi kan ada beberapa ya, sebelum jadi direktur Beranda Perempuan Jambi, Mbak Ida juga kan menjadi koordinator Wahana Peduli Perempuan Jambi gitu ya. Artinya sebenarnya pengalaman Mbak Ida itu kan banyak juga ya, banyak di isu-isu perempuan gitu. Nah, bagaimana sih Mbak awalnya itu Mbak Ida punya ketertarikan dan passion gitu ya tentang persoalan-persoalan atau isu-isu perempuan gitu. Bagaimana awalnya, lika-likunya tuh seperti apa ceritanya? Kok bisa memutuskan aku jadi aktivis perempuan aja deh gitu ya? Itu gimana Mbak? Ini menarik. Gimana ceritanya? Pak ya, mungkin lahir dari situasi keluarga kali ya. Karena kan gini ya, aku tuh lahir dari ibu bapak yang menikah di usia anak. Mereka menikah di umur 17 tahun. Dan mereka mengasuh aku itu dengan cara-cara yang sangat konservatif. Ya, kayak mereka mendidik aku kayak orang tua mereka mendidik mereka kayak gitu kan. Jadi sangat ini sekali, ketomip anak perempuan itu harus di rumah,
harus menurut kata orang tua kayak gitu. Terus aku juga dibatasin jam keluar rumah, seperti jamnya itu harus sangat ketat sekali, dan bahkan aku nggak boleh keluar rumah kayak gitu. Nah, mungkin karena apa? Karena merasa tertekan gitu. Jadi aku tuh udah mulai ada jiwa-jiwa berontaknya kayak gitu kan. Jiwa-jiwa pingin lepas dari kukungan keluarga. Dan itu aku mulai dari ketika aku SMA. Nah, jadi SMA itu aku apa namanya, merasa bahwa aku tuh sebagai perempuan tuh nggak punya ruang untuk berekspresi. Makanya aku bikin band perempuan waktu itu sama teman-teman perempuan. Aku main bass, terus ada 4 orang perempuan lagi yang kita bentuk band. Terus di situ juga aku sudah punya sensitivitas terhadap kondisi sosial. Misalnya waktu itu di sekolah aku itu kebetulan kan biaya OSISnya itu tidak transparan, dan itu tidak bisa digunakan untuk pentas seni seperti sekolah-sekolah lainnya. Nah, dari situlah aku menggerakkan teman-teman untuk protes ke pihak sekolah supaya uang OSIS itu pengeluarannya itu ditransparan, terus kemudian bisa digunakan untuk kebutuhan pentas seni. Nah, waktu itu pertama kali aku demo, dan itu bisa menggerakkan kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Ya sebenarnya yang lain kan demo karena mereka suka nggak belajar sebenarnya. Jadi, nah, demo itu banyak sekali yang ikut, dan kita sampai mogok belajar gitu kan. Dan akhirnya tekanannya bisa mempengaruhi kebijakan sekolah, yang akhirnya itu mereka umumkan tentang pengeluaran uang OSIS, dan kemudian bisa setiap tahun itu mengadakan pentas seni seperti sekolah lainnya. Dan sampai sekarang sekolah saya itu ada pentas seninya berkat dari generasi teman-teman saya waktu itu kayak gitu kan. Nah, dari situ kemudian saya kebetulan kan kuliahnya di luar, di Jogja, dan di Jogja itu semuanya ada ya Mbak ya. Saya bergabung dengan organisasi mahasiswa, waktu itu ada Front Mahasiswa Nasional, dan saya tertarik dengan organisasi itu karena menurut saya FMN adalah satu-satunya organisasi yang konsen terhadap masalah-masalah mahasiswa. Sementara organisasi lain itu lebih banyak pada kepentingan politik, kepentingan struktural di kampus. Sementara waktu ketika saya bergabung di organisasi mahasiswa itu, misalnya saya protes terhadap kebijakan kampus yang tidak memperbolehkan perempuan memakai jeans atau memakai celana. Semua harus pakai rok. Nah, itu kan salah satu bentuk diskriminasi. Lalu saya juga mengorganisir teman-teman untuk melakukan petisi protes terhadap kebijakan itu. Ada beberapa misalnya soal SPP yang mahal, soal hak demokratisnya mahasiswa. Nah, dari gerakan itu kemudian setelah mungkin semester terakhir sampai menjelang mau lulus kuliah itu, saya terkoneksi dengan teman-teman LBH di Jogja. Dan juga sebenarnya juga satu kumpulan juga sama Mbak Lita, PRT, pekerja domestik. Dan kemudian saya membangun organisasi sendiri untuk pengorganisasian keluarga buruh migran di Bantul waktu itu. Dan akhirnya juga selesai kuliah saya pindah ke Jakarta dan bekerja di lembaga riset untuk pendampingan kasus dan beberapa riset kasus-kasus buruh migran yang ada di Jawa, Brebes kayak gitu kan. Jadi dan juga punya kesempatan untuk belajar di salah satu penampungan di Hong Kong, itu Betung House, bersama teman-teman jaringan buruh migran Indonesia, ada Seringatin, ada Mbak Eni kayak gitu kan. Di situ saya belajar advokasi. Dan akhirnya sebenarnya kita sama suami itu rencananya memang tinggalnya di Hong Kong waktu itu, tapi karena adik saya meninggal, dapat musibah gitu ya, akhirnya saya balik ke Jambi, dan akhirnya harus tetap ke Jambi karena harus harus menghibur ibu saya waktu itu, dan sampailah sekarang kita tinggal di Jambi akhirnya gitu Mbak. Balik lagi ya ke Jambi ya, kota balik lagi bangun desa. Iya ya. Wow, ini ceritanya benar-benar inspiring ya. Kayak kalau misalnya dibuat di sinetron tuh ya panjang. Malah seperti ini ya Mbak ya, daripada cerita-cerita sinetron Indonesia yang jelas
nggak ada sekali aroma pendidikannya, nggak ada mendidik sama sekali. Nah, tadi ya sudah kita sudah sama-sama dengarkan. Kedengaran nggak Mbak? Bagus kan? Nggak dengar? Oh ya, ya. Oke. Agak putus-putus. Oh, oke. Nggak tahu ya kenapa ya. Ada namanya juga internet ya. Oke. Kita sudah ya Mbak Ida cerita bahwa sensitivitas terhadap persoalan sosial, persoalan perempuan itu sudah mulai sejak awal ya. Dari mulai misalnya cerita tentang keluarga atau orang tua Mbak Ida yang menikah muda gitu ya di Jambi. Kemudian ada catatan kritis dan pemikiran kritis Mbak Ida gitu ya pada saat misalnya pindah ke Yogyakarta menjadi aktivis mahasiswa yang buat gerakan protes, demonstrasi yang mungkin sebagian laki-laki itu bakalan nggak suka. Ada perempuan yang berani kritis ya membuat demonstrasi, kemudian protes tentang perempuan yang tidak bolehkan menggunakan jeans gitu. Karena saya juga kalau kulit pakainya jeans gitu. Pakai di protes saya nggak peduli karena memang pakaian saya itu ya sana. Kalau lagi saya kuliahnya dulu di IN ya, di UIN gitu yang pakai jilbab. Iya, di UIN. Nah, kemudian tadi protes tentang SPP yang mahal dan menjadi bagian dari band itu luar biasa ya. Luar biasa. Kapan-kapan boleh main. Saya kalau ingat masa SMA tuh ketawa-ketawa aja. Buat Mbak Ida luar biasa. Nah, ceritanya sangat menginspirasi kita semua. Gitu. Saya mau ke beranda perempuan ini, Mbak Ida ya. Cerita tentang program-program beranda perempuan. Tadi kan Mbak Ida juga cerita bahwa beranda perempuan itu punya program pendampingan korban kekerasan seksual gitu ya, kemudian merasa kasus gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan secara singkat. Yang pertama, yang kedua, apakah ada program khusus tentang kesehatan dan hak-hak seksual dan reproduksi gitu ya bagi perempuan atas akar rumput di Jambi? Kalau ada, seperti apa programnya? Silakan Mbak Ida. Ya dilakukan beranda ya. Ya, oke. Jadi pengaduan kasus yang masuk ke kita, kalau kita melihatnya adalah bagian dari kepercayaan publik terhadap beranda perempuan dari pendirian sekolah Ambon Pagi tadi. Meskipun gitu ya, secara kapasitas gitu ya, kita sebenarnya masih belajar kayak gitu, masih belajar. Di tahun 2015 itu pertama kali kita menerima kasus pemerkosaan 4 orang anak SMP, pelakunya seorang kakek umur 65 tahun. Dan kasus itu sebenarnya masuk kasus trafficking, dan pelakunya itu di penjara hanya 1,5 tahun. Nah, prosesnya hukum ini, proses hukum kasus ini, itu sebenarnya sudah putus di pengadilan. Jadi mereka sudah didampingi oleh layanan pemerintah, sudah masuk ke proses pengadilan, dan kemudian itu putus, dan mereka larinya ke kita, kayak gitu. Nah, dari satu kasus ini, sebenarnya itu di awal kita sudah belajar tentang bagaimana kekosongan dunia pendidikan kita terhadap materi tentang kesehatan reproduksi dan seksual. Bayangkan Mbak Ira, itu 4 anak SMP, umurnya kan 13-15 tahun, dan mereka itu terjebak oleh pelaku dengan menggunakan mucikari yang teman-temannya sendiri. Cara-caranya macam-macam ya, ada yang dengan tipu daya, ada yang cuman diajak bermain gitu ya, mereka pulang ke rumah terus dijemput, terus kemudian tiba-tiba singgah di hotel dan pelaku sudah ada di dalam hotel, diseret, dipaksa, dikunci dari luar, dan kemudian terjadilah pemerkosaan. Nah, saat itu kita marah banget terhadap aparat hukum karena urgensinya itu adalah waktu itu adalah kita dorongannya adalah kampanye, dan disitulah lahirnya Save Our Sister. Karena kita merangkul kemarahan publik, kok bisa sih 6,5 tahun pelakunya gitu ya, dan korbannya 4 orang kayak gitu. Ini gimana sih proses pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah kayak gitu. Nah, pelakunya ini memang punya power, Mbak. Dia
apa namanya, dia seorang kontraktor yang kaya raya, dekat dengan pejabat, sehingga kita sebenarnya kesulitannya di situ gitu loh. Beberapa orang, bahkan pemerintah sendiri seperti tidak mendukung upaya kami untuk memenjarakan pelaku lebih berat. Nah, ketika ada kasus ini, sanksi yang justru sanksi itu diterapkan oleh sekolah ke anak-anak korban. Salah satu anak korban ingin apa namanya, dikeluarkan dari sekolah. Nah, saya juga melihat di sekolah itu tidak ada memang sama sekali pendidikan soal kesehatan reproduksi. Karena menurut kami kan kesehatan reproduksi ini sebagai basisnya ilmu pengetahuan yang wajib difasilitasi oleh negara, sedikit pun itu tidak bisa dikurangi, sehingga ini menjadi penangkal yang efektif untuk perempuan berdaya dan berani bersuara dari sejak dini. Dari sejak dia lahir, dia TK, dia SD, dia SMP, SMA, dan selanjutnya sesuai dengan tumbuh kembang anak. Gitu. Yang pertama itu, sekolah itu bahkan meresponnya dengan mengeluarkan anak-anak ini dari sekolah. Yang kedua, orang tua ini masih tabu untuk membicarakan seksual. Soal kesehatan reproduksi itu masih hal tabu. Masih membahasakan itu dengan bahasa-bahasa yang tidak dipahami oleh anak-anaknya yang mungkin sudah remaja, bahasanya berbeda lagi ketika dia SD misalnya gitu. Dan anak-anak yang korban ini mendapatkan pengetahuan terkait dengan kesehatan reproduksi itu melalui teman sebayanya sendiri, termasuk juga dengan pelaku itu sendiri. Jadi pelaku yang mucikari kan tadi teman-temannya sendiri, kayak gitu. Jadi dari situlah sebenarnya kami belajar bahwa ketika kita menangani kasus itu tidak pernah bisa lepas dari pendidikan kesehatan reproduksi. Sehingga yang kita lakukan walaupun masih belum komprehensif, itu di tingkatan keluarga, di tingkatan keluarga korban itu sudah mulai kita bicarakan bahwa terjadinya kekerasan salah satunya juga efek dari minimnya akses informasi baik itu di sekolah dan keluarga, dan juga bagaimana seharusnya pendidikan di sekolah itu nyambung dengan pendidikan keluarga gitu. Gitu dari pengalaman 2015 kemudian terus bergulir beberapa kasus, dan memang mayoritas kasus yang masuk itu kasus anak. Kasus anak ke kita begitu, Mbak. Iya, jadi banyak persoalan kasus anak ya, kekerasan anak ya, atau juga pelakunya anak-anak. Saya kadang ada musik ya. Saya sering sedih gitu ya, sedih banget karena memang kasus anak-anak menjadi pelaku kekerasan seksual itu juga banyak, ya, marak sekali gitu. Di beberapa kota itu sangat melakukan kekerasan seksual atau perkosaan terhadap gurunya ya, gurunya sendiri, temannya sendiri, gitu. Itu banyak. Gitu. Dan yang jadi korban adalah perempuan, memang rata-rata perempuan, anak-anak perempuan. Dan juga Islam gitu. Jadi memang seperti Mbak tadi bahwa di Indonesia itu belum ada yang disebut dengan pendidikan seksual komprehensif ya, komprehensif. Jadi kalau sexual education pendidikan dalamnya belum ada kesehatan seksual dan itu menjadi hak gitu ya, hak setiap orang untuk mendapatkannya. Jadi seperti yang Mbak Ida cerita, aksesnya itu belum ada, belum meluas di Indonesia. Dalam artian ada, sekolah juga ada gitu, dan akses juga mudah didapat. Kan pemerintah kita memang tidak punya perhatian yang sangat besar, bahkan RUU juga belum dan keluarkan. Jadi memang ini political will dari pemerintah bahwa persoalan ini merupakan yang emergency, yang darurat, yang memang harus benar-benar diselesaikan. Jadi salah satu yang tadi harus ada pendidikan seksualitas dan gitu ya, mereka harus tahu bahwa ini bagian-bagian tubuh yang tidak tertentu.
ya kan? Ini tidak boleh ada Ya. seksual, harus ada yang dengan konsensual. Kemudian soal anak juga, kapan anak itu boleh melakukan misalnya seksual dan seksual yang seperti apa gitu ya. Itu juga kan tidak ada di kita ya Mbak Ida ya. Terima kasih informasinya Mbak Ida. Nah, sekarang saya ingin tahu tentang dampingan nih, perempuan-perempuan dampingan beranda perempuan gitu ya di JAM. Ini kalau boleh tahu gambaran profilnya itu ya seperti apa? Misalnya situasi sosial ekonominya seperti apa? Tadi kan rata-rata Mbak Ida bilang petani ya. Seperti apa misalnya sehari-harinya selain misalnya petani, kemudian tingkat pendidikannya seperti apa, kegiatan mereka seperti apa? Katakan sedikit Mbak tentang perempuan dampingan beranda perempuan. Ya, kita kalau yang di kota memang beberapa kasus itu secara acak masuk ke kita ya. Dan dari tahun 2015 hingga sekarang itu ada sekitar 40 korban dengan 10 kasus. Rata-rata mereka itu Mbak berasal dari keluarga miskin. Keluarga miskinnya misalnya orang tuanya bekerja serabutan atau buruh bangunan atau pedagang eceran kayak gitu yang memang secara ekonomi mereka pendapatannya tidak tetap gitu setiap bulan. Nah, kalau untuk yang di pedesaan karena memang kita juga mulai menjangkau di desa, itu mayoritas mereka petani. Nah, kayak misalnya kemarin saya bilang bahwa petani-petani ini kan kita kategorikan mereka miskin karena memang kepemilikan lahannya masih sangat terbatas, terus kemudian produksinya juga masih sangat sedikit sehingga itu kita kategorikan miskin. Nah, ketika mereka miskin di dalam keluarga, maka itu berdampak multidimensi terhadap anak perempuan. Misalnya mereka minim akses pendidikan, terus kemudian minim juga terkait akses informasi terkait kesehatan reproduksi. Kalau kita sambung dengan kasus-kasus misalnya kekerasan berbasis gender dalam bentuk perkawinan usia anak, di Jambi itu kan angkanya cukup besar ya, 14,5% di atas rata-rata angka nasional yang sebesar 10,1%. Dan 3 tahun belakangan menurut plan ini kan semakin meningkat angkanya gitu ya. Nah, saya rasa ini juga perlu diperiksa gitu ya. Bagaimana sih upaya-upaya pemerintah selama ini untuk upaya pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan berbasis gender, gitu Mbak. Ya, jadi Mbak jelas ya, dengar ya? Iya, jelas Mbak. Kedengaran. Oh, berarti saya yang sana yang nggak ini ya. Oke, jadi kalau tadi persoalan kemiskinan, sebenarnya kan kemiskinan struktural ya, jadi bukan kemiskinan yang memang kehendaki oleh para perempuan-perempuan desa itu gitu. Nah, apakah ini ada juga kaitannya dengan letak geografis atau misalnya perhatian pemerintah yang tidak sampai ke daerah pelosok-pelosok gitu ya, di daerah misalnya Jambi gitu ya, hanya beberapa daerah saja yang menjadi pusat perhatian pemerintah misalnya, atau misalnya ada kaitannya dengan diskriminasi atau kebijakan pemerintah yang timpang antara daerah Jawa dan Sumatera atau daerah-daerah timur lainnya. Kita tahu ya daerah timur itu daerah miskin, misalnya NTT, Papua. Nah, apakah letak geografis itu juga mempengaruhi selain misalnya political will dari pemerintah atau kebijakan yang diskriminatif sebenarnya gitu tentang pertumbuhan atau perkembangan atau pembangunan daerah-daerah? Kalau bicara tentang itu kan pasti ada kaitan dengan kebijakan sebelumnya ya. Kayak misalnya kita tarik pada kebijakan zaman Soeharto kayak gitu ya. Nah, Jambi ini kan sama sebenarnya seperti Kalimantan dan beberapa provinsi lain di Sumatera, di mana memang pusat atau konsentrasi pemerintah kita ini lebih pada kepentingan investasi. Jadi karena mereka ini mayoritas petani, akan ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Nah, di zaman Soeharto itu semua di Jambi, masyarakat Jambi itu kan menanam komoditinya itu karet ya. Nah, ketika zaman Soeharto ada peralihan yang sangat besar beralih fungsi menjadi tanaman-tanaman monokultur yang itu menjadi kebutuhan di negara-negara maju.
misalnya sawit, hutan tanaman industri, kayak gitu kan. Nah, sehingga ini merubah kebudayaan, merubah tatanan sosial ekonomi sampai kemudian di desa masyarakat kemudian beralih fungsi menjadi petani sawit yang sampai sekarang itu menyebabkan juga masalah-masalah gizi buruk di pedesaan gitu ya. Kalau dulu mungkin kita punya budaya misalnya tupang sari, kita bisa menanam tanaman keras untuk tabungan jangka panjang, ada tanaman pangan, kita bisa produksi sendiri, beras kita nggak usah membeli, sayur-sayur mayur juga ada. Nah, ketika itu menjadi tanaman yang ekspansif, yang monokultur, maka setiap bulan itu kita kehilangan banyak sumber gizi yang dibutuhkan oleh keluarga. Dan di desa sebenarnya terjadi penumpukan tenaga kerja perempuan. Jadi dulu mereka produktif menjadi petani pangan. Ketika peralihan kebijakan itu, maka petani pangan ini berubah menjadi buruh harian lepas yang digaji sangat rendah, yang tidak ada jaminan kesehatan, mereka menyemprot, kemudian terpapar bahan kimia, gitu kan. Pekerjaannya juga sangat berat, sangat panjang, dan perempuan-perempuan inilah yang sekarang itu yang kita dampingin, anak-anak mereka yang saat ini menikah di bawah usia anak. Jadi menurut saya memang ini lebih pada pengaruh dari kebijakan-kebijakan pengolahan sumber daya alam yang itu lahir dari zaman Soeharto hingga sekarang. Nah, persoalannya semakin kompleks ketika dana-dana desa. Sebenarnya dana desa ini bagus ya Mbak ya, karena untuk pembangunan infrastruktur. Tapi ketika pembangunan infrastruktur itu hanya orientasinya infrastruktur, jadi kayak gini, sekolah dibangun, jalan dibangun, tapi sumber daya nggak dibangun, itu juga akan jadi sebuah bencana kayak gitu. Kayak misalnya, target pemerintah terhadap bantuan dana desa sudah terbangun berapa sekian persen gitu. Tapi pernah nggak diperiksa gitu, bagaimana ketersediaan gurunya, sumber daya manusianya, apakah sudah mumpuni apa belum? Nah, ini yang menurut saya belum menjadi perhatian, sehingga ini menjadi saling terkait dengan persoalan kekerasan berbasis gender yang ada di desa gitu. Iya. Jadi memang benar ya. Ada ini kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Sejak zaman Orde Baru tadi, apalagi kemudian ada proses industrialisasi gitu ya, ada proses developmentalisme gitu di Indonesia. Nah, kemudian kan terserabut ya dari mata pencarian mereka gitu, dari budaya mereka sendiri bertani gitu. Nah, sebenarnya memang ya kebijakan ini yang menjadi kemudian perempuan-perempuan desa, perempuan-perempuan semakin miskin, semakin marginal gitu ya. Dan ini yang kita namakan tadi kemiskinan struktural itu. Jadi bukan maunya mereka, tapi ini pemerintah, salahnya pemerintah. Apalagi tadi Mbak Ida cerita banyak pembangunan gitu ya, pembangunan jalan, pembangunan gedung gitu, lebih pengen memperlihatkan bahwa kita modern gitu ya, Jambi modern, tapi sumber dayanya kan gitu, nggak ada sumber dayanya. Apalagi pendidikan untuk masyarakat juga nggak ada. Banyak kekerasan terhadap perempuan yang kemudian itu juga tidak jadi. Memang pembangunan kita ini sangat industrialistis, kapitalistik gitu ya, jadi tidak ada perspektif atau pendekatan hak asasi manusia gitu, ya kan? Tidak ada perspektif perempuan atau gender di dalamnya. Jadi gender mainstreaming atau pengaruh utamaan gender kayaknya cuma nonsense gitu, cuma ada di atas kertas ya. Karena tidak sampai ke level bawah, ternyata pengaruh utama ya, bahkan pemerintah sendiri juga nggak tahu apa sih gender mainstreaming itu dan apa sih gitu kan. Aksi-aksinya itu nggak nyata gitu. Jadi kita pengen kelihatan jadi negara modern gitu dengan kayak tambal sulam, nutupin gitu ya. Sementara dalamnya tuh bobrok gitu. Nah, betul kacau gitu. Nah, kalau kita boleh tahu juga nih Mbak Ida tentang program ini menarik nih, program pembalut kain itu ya, pembalut kain, jahit pembalut kain, pengorganisasian perempuan melalui jahit pembalut kain yang ramah lingkungan gitu. Mungkin ini juga bisa diceritakan
teman-teman yang kemarin tidak hadir ya di acaranya yang dilakukan oleh Beranda Perempuan. Kebetulan saya juga diundang menjadi penangga, Mbak Ida menjadi pemateri gitu. Mungkin ada teman-teman yang tidak tahu apa sih sebenarnya gerakan perempuan bantu perempuan menjahit, pembalut kain. Nah, ini juga kaitan dengan hak-hak dan kesehatan reproduksi dan seksual perempuan di daerah Rumput di Jambi. Mungkin bisa ceritakan secara singkat juga Mbak awal seperti apa gitu, tujuan namanya apa gitu. Jadi mungkin bisa sekalian kita spreading out, sebarkan informasi tentang ini karena ini informasi yang sangat penting, kain ramah lingkungan. Banyak teman-teman nanti yang bisa menyebarkan informasi ini, kita bisa sekalian promosi di sini gitu ya. Banyak yang tertarik, banyak bekerja sama dan bantu. Silahkan Mbak Ida. Iya, jadi tentu yang program jahit pembalut kain ini kan dia berbarengan dengan program pertanian yang kita lakukan di Desa Pulau Raman. Nah, ketika kita berinteraksi dengan perempuan di sana, kita menemukan bahwa banyak perempuan yang menikah di usia anak. Tapi itu tidak bisa dibicarakan, Mbak Ira. Jadi sangat tabu untuk bicara tentang kenapa sih kamu menikah di usia anak. Nah, maka kita melakukan pendekatan dari rumah ke rumah, terus dari obrolan santai kayak gitu ya, misalnya dengan anak-anak remaja, sampai kemudian mereka bisa bicara tentang menstruasi, terus kemudian kami menanyakan, tahu nggak sih apa itu kesehatan reproduksi dan menstruasi, terus kemudian menanyakan kembali bagaimana akses mereka untuk membeli pembalut, kayak gitu kan. Dari pengakuan mereka, ternyata memang perempuan di Desa Pulau Raman itu mengganti pembalut itu 2-3 kali mengganti pembalut. Padahal menurut standar kesehatan kan kita harus mengganti pembalut 4-6 kali. Nah, dari situ saya berpikir bahwa ini ada soal kemiskinan struktural yang tadi Mbak Ira bilang kayak gitu ya, yang saya ingin pecahkan bersama ibu-ibu di sana. Nah, kebetulan memang saya mengirim surat ke salah satu program narasi gitu ya, Surat Mata Najwa. Saya mengirimkan profilnya Desa Pulau Raman dan juga masalah tentang kesulitan perempuan untuk membeli pembalut kain yang sehat. Nah, dari situ kami dipertemukan dengan teman-teman di Yung Indonesia. Nah, dari situ Yung Indonesia kemudian bersama Beranda itu melakukan pelatihan kepada ibu-ibu di sana bagaimana perempuan, terutama perempuan remaja yang tadi menikah di usia anak ini dan keluarganya itu mendapat pelatihan menjahit pembalut kain. Karena pembalut kain ini kan selain juga bisa mengurangi sampah, juga lebih sehat terhadap kesehatan organ reproduksi perempuan karena tanpa bahan kimia. Nah, sebenarnya kami selain juga mempromosikan bahwa pembalut ini sehat secara kesehatan reproduksi dan juga bisa mengurangi sampah, ini menjadi metode yang menurut kami membantu kami untuk melawan tabu kayak gitu, yang selama ini menjadi persoalan di desa. Saya merasa sangat terharu kayak gitu ya ketika ada beberapa perempuan yang umurnya 15-14 tahun, dia menjahit, sedang hamil besar kayak gitu ya. Ada sekitar 5 orang yang sedang hamil dan umurnya di sekitar 15-16 tahun. Nah, sambil menjahit itu bisa menjadi jalan atau pintu masuk kami untuk bicara kenapa sih dia bisa menikah di usia yang sangat muda, terus persoalan keluarga mereka. Nah, di situ yang menarik kami menjalankan program ini untuk melawan tabu dan juga dengan menggunakan pembalut kain ini bisa mengurangi mengurangi pengeluaran rumah tangga mereka. Karena kan penggunaan pembalut kain ini bisa digunakan 3-4 tahun. Gitu, Mbak. Ya, tadi Mbak Ida cerita tentang tabu ya. Saya pikir tabu itu jadi persoalan terbesar di Indonesia ya. Di semua wilayah Indonesia, kota-kota besar juga masih menabuhkan pendidikan seks, seksualitas termasuk kesehatan reproduksi ini gitu. Padahal ini merupakan hak asasi manusia ya. Ini sudah ada dalam komitmen internasional di mana Indonesia juga sudah meratifikasikan ya konsensus
94, kemudian juga di konferensi perempuan di Beijing tahun 95 gitu. Nah, kemudian di SDGs juga ada gitu. Sebenarnya Mbak, kalau melihat persoalan tabu, kemudian persoalan orang tidak mau membicarakan gitu ya, tidak ada program-program khusus tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi dan seksual, itu persoalan atau akar utamanya apa, Mbak? Apakah ada konteks lokal, misalnya adat, ya adat atau budaya setempat di Jambi gitu ya, kemudian ada persoalan agama juga selain tadi kemiskinan struktural yang sudah kita bahas itu, kemudian tadi situasi ekonomi juga mempengaruhi, tapi apakah ada adat gitu ya, budaya, agama itu ikut mempengaruhi, Mbak? Uh, kalau ini kan memang kebudayaan Melayu ya. Jadi kalau kebudayaan Melayu yang saya juga lahir dari situ, memang kalau bicara tentang kesehatan reproduksi itu dianggap adalah obrolan antara orang tua perempuan, ibu kita dan anak perempuan. Jadi bukan menjadi sebuah isu publik, apalagi dibincangkan di ruang-ruang terbuka kayak gitu. Dan bahasa-bahasa yang digunakan di tataran keluarga itu masih bahasa-bahasa yang sebenarnya nggak jelas. Misalnya ya di Desa Puraman, ketika anak itu sudah menstruasi, itu ada bahasa misalnya, kalau kamu sudah menstruasi berarti kamu nggak boleh bersentuhan sama anak laki-laki, nanti kamu hamil, kayak gitu kan. Nah, jadi soal-soal mitos sampai sekarang itu pun masih ada di mereka. Bahkan kemarin ketika kita memfasilitasi workshop, banyak sekali ternyata mitos-mitos yang mereka nggak tahu itu mitos, tapi itu menjadi sesuatu kepercayaan menurut mereka yang mereka praktekkan dalam keseharian mereka. Nah, pandangan budaya yang menganggap itu adalah persoalan perempuan, persoalan domestik, dan itu semakin diperkuat dengan pengabaian terhadap program-program perempuan. Jadi memang secara sejarahnya budaya kita memang nggak leluasa ya kita perempuan bicara tentang menstruasi. Bahkan ketika kita sakit, ya sudah itu cukup kita mengeluh pada diri kita sendiri kayak gitu. Nggak boleh dibicarakan. Bahkan waktu kita menjahit pembalut itu, mereka difoto itu aja, Mbak. Bisa, oke, ibu-ibu coba diangkat pembalutnya, malu lah Mbak Ida kayak gitu. Masa pembalutnya difoto kayak gitu kan. Nah itu saking mereka menganggap menstruasi itu tertutup banget kayak gitu Mbak. Jadi memang budayanya juga seperti itu gitu ya. Terus juga beberapa program-program juga nggak aware terhadap akses informasi itu, sehingga semakin memperkuat kayak gitu. Ya. Jadi kesehatan seksual dan reproduksi itu masih dianggap privat ya, persoalan privat, persoalan perempuan, belum dianggap menjadi persoalan atau isu bersama, isu yang publik sebenarnya. Karena ini menyangkut public health ya, kesehatan publik gitu ya, dan ini juga berkaitan dengan memang ya hak asasi manusia gitu, hak kita sebagai perempuan dan sebagai bagian dari citizen gitu. Artinya isu publik, isu citizen yang harus diperlakukan gitu. Nah itu yang mungkin kurang raising awareness atau pendidikan publik, sehingga publik tuh nggak tahu bahwa ya persoalan pembalut itu menjadi persoalan pembangunan gitu. Itu persoalan betul, itu persoalan yang sebenarnya negara itu harus memang menyelesaikan. Kenapa kok ada orang perempuan nggak bisa gitu ya membeli pembalut misalnya, tidak bisa misalnya mengganti pembalut sesuai tadi yang Mbak Ida katakan, misalnya 6 kali sehari, 8 kali sehari, kalau banyak loh, wah itu bisa malah 10 kali segala itu. Ya, dan kemudian kenapa pemerintah juga tidak mau mengambil inisiatif untuk membuat pembalut kain misalnya ya, itu kan yang ramah lingkungan. Kemudian kalau pembalut biasa itu tidak bisa diurai, susah diurai gitu, kemudian mengandung zat kimia, kemudian membuat iritasi gitu ya. Saya sendiri mengalami iritasi gitu kalau menggunakan pembalut. Belum lagi yang saya ceritakan ini benar-benar bisnis kapitalistik kan, kapitalisme besar buat coba berapa jumlah perempuan di seluruh dunia ya, kalau misalnya pembalut gitu, perempuan setiap bulan mengalami menstruasi kemudian mengganti pembalut, tuh berapa pembalut yang dibeli dan berapa keuntungan gitu. Nah kalau kita bisa menggunakan pembalut itu save money gitu ya,
dan 3 tahun tadi ya bisa ya Mbak Ida bilang ya 3 tahun bisa dipergunakan itu pembalut itu kan sebenarnya 3 sampai 4. 3 sampai ya itu kan luar biasa gitu penghematan di samping kita juga sangat ramah lingkungan gitu ekologis gitu saya pikir ini yang harus dipikirkan pemerintah gitu ke depannya dalam hal perlindungan hak reproduksi dan seksual warga negara di samping juga pendidikan seks dan seksualitas gitu ya terhadap semua warga negara baik itu dari di sekolah, di luar sekolah, dari mulai SD gitu ya, SMP, SMA itu harus ada sebenarnya. Dan juga sumber daya manusia seperti yang Mbak Ida katakan. Nah, sekarang saya mau tanya soal ketidakadilan gender nih Mbak, baik di dalam keluarga ataupun di masyarakat. Nah, kemarin waktu acara Beranda Perempuan gitu ya, yang saya diminta jadi salah satu penanggap di sana, dan Mbak Ida pemateri, saya mendengarkan pemaparan Mbak Ida, ada testimoni menarik gitu ya menurut saya juga saya bahas gitu kalau beli pembalut itu apa ya lebih baik membeli rokok buat suami gitu, daripada membeli pembalut gitu. Ini kan apa ya center patriarki yang benar-benar mengambil apa bentuk gitu ya di dalam keluarga gitu bahwa rokok suami yang itu tidak pokok gitu itu lebih baik beli pembalut yang itu merupakan hak kita itu untuk kesehatan reproduksi perempuan gitu. Ini kan benar-benar laki-laki, standarnya juga laki-laki gitu. Ini sebenarnya persoalan ketidakadilan gender dalam keluarga atau masyarakat yang kemudian menjadi sumber tidak terpenuhinya kesehatan dan hak-hak reproduksi dan seksual perempuan di Jambi itu sebenarnya seperti apa, Mbak? Apa saja bentuk-bentuknya gitu kalau boleh diceritakan? Kalau ketidakadilan gender di dalam keluarga itu apa yang paling nyata kalau hasil temuan kita itu ini ya soal diskriminasi pendidikan, apalagi dalam keluarga yang masih terbatas secara ekonomi itu prioritas pada anak laki-laki itu lebih diprioritaskan sampai mereka kuliah. Kalau Mbak Ira lihat itu komposisi penduduknya kan hampir 51% itu tidak tamat SD dan itu mayoritas perempuan. Terus yang kedua pendidikan anak laki-laki dan perempuan itu sangat ini ya sangat jelas gitu ya batasan-batasannya apalagi kalau misalnya terkait dengan kemerdekaan perempuan untuk menikah. Kita balik lagi ke perkawinan anak perempuan itu memang tidak punya suara untuk menentukan dengan kapan mereka akan menikah meskipun dia tidak siap secara reproduksi, secara seksual dia tidak siap, tapi orang tua yang nanti akan menentukan anak perempuan itu harus menikah, apalagi menikah kalau mereka sudah hamil gitu ya, sudah hamil terus kemudian dinikahkan dengan pacarnya atau dengan orang yang sebenarnya dia tidak sukai seperti itu. Nah, di dalam masyarakat kasus-kasus seperti ini itu juga dilakukan dengan adat-adat istiadat di desa kayak gitu, dikawin paksa, terus kemudian perempuan sama sekali tidak punya negosiasi terhadap pilihan perkawinannya kayak gitu. Juga termasuk beberapa program yang ada di Provinsi Jambi. Mungkin kalau 5 tahunan belakangan ini kan program-program tentang pengarus utamaan gender itu kan booming gitu ya. Tapi kan faktanya kayak gitu ya, itu nggak ada kayak gitu. Itu coba kita lihat dari program-program. Itu semuanya bicara tentang program infrastruktur tadi kayak gitu ya. Tidak ada misalnya bagaimana program-program layanan ke puskesmas. Sekarang itu Mbak Ira sebenarnya pemerintah itu punya program program Kampung KB. Yeah. Nah itu kan spiritnya bagus ya untuk menyentuh ke level yang paling terendah kayak gitu. Tapi itu kita cek lagi itu hanya nama gitu loh. Itu hanya nama gitu. Tapi untuk perempuan bisa mengakses itu masih kesulitan. Belum memang secara konkret program itu bisa menyentuh beberapa perempuan yang ada di desa. Begitupun dengan komposisi komposisi struktural di pedesaan. Kalau misalnya di dalam BPD itu ada perempuan, tapi suaranya tidak menjadi vokal.
dia hanya pemanis saja kayak gitu ya. Kita tahu bahwa keterwakilan perempuan 30% misalnya di parlemen, kita turunkan ke desa, itu ada perempuan-perempuan tapi tidak begitu vokal untuk menyuarakan persoalan-persoalan perempuan di desa. Hanya menjadi pemanis saja, seperti itu untuk bentuk ketidakadilan gendernya, Mbak. Iya, jadi memang patriarki di sana itu memang nyata sekali ya, nyata soal pendidikan. Ya. Laki kemudian itu diunggulkan gitu ya, diprioritaskan pendidikannya, dan dalam hal perempuan belum jadi negosiator di sana, suaranya tidak didengarkan, pengalamannya juga tidak didengarkan karena memang mereka tidak dianggap gitu sebagai negosiator ya gitu. Dan banyak sekali persoalan-persoalan ketidakadilan gender di masyarakat. Dan ini Mbak Ira, sampai sekarang tuh sebenarnya kita itu kesulitan untuk mengajari perempuan untuk berbicara. Ya. Mungkin ini karena lamanya mereka diposisikan subordinat ya. Jadi kayak sekarang itu kita melatih mereka dari hal yang kecil. Misalnya, gimana sih kalian berani untuk bicara sesama kalian dulu di forum perempuan, gitu. Kita bekalin dulu kayak gitu. Dan itu sulit, Mbak. Gitu. Nah, itu juga efek dari itu ketidakadilan gender tadi. Ya, memang dampaknya luar biasa buat perempuan, pembungkaman perempuan ya. Jadi memang kita membutuhkan kritis ya, kritis untuk semua pihak sih, untuk semua. Kemudian untuk orang tua yang juga tidak tahu tentang pendidikan dan hak-hak seksual dan reproduksi tadi, sehingga kemudian tidak mengawinkan anaknya pada usia dini. Itu kan sebenarnya yang penting ya, orang tua ini. Kemudian kemudian pemerintah daerah gitu. Nah, ya itu Aida cerita bahwa gender mainstreaming atau pengarus utamaan gender gitu ya, program-program pemerintah yang katanya misalnya tadi ya, akan ada program tentang keadilan gender, ternyata memang itu sekali lagi itu cuma di atas kertas ya, nonsens ya. Jadi memang nggak ada sama sekali gitu implementasinya, pelaksanaannya. Seperti misalnya tadi yang saya ceritakan tentang konferensi Kairo ya, atau yang disebut dengan Kairo Consensus 4, itu Indonesia sudah meratifikasi gitu, ya kan, konferensi on population and ya kan development, tapi realisasinya kan nggak ada gitu, nggak ada sama sekali. Ada pendidikan seksual komprehensif gitu di sekolah ataupun di luar sekolah, dan apalagi sampai menyentuh ke daerah-daerah gitu, pedalaman di kota aja nggak ada gitu. Nah ini kan luar biasa, pemerintah kita ini abai gitu ya, abai, tidak peduli salah. Dan saya nggak tahu, mereka cuman ya itu mikirin pembangunan gedung, jalan dan lain-lain, tapi ya sumber daya manusianya memang akhirnya kita tidak dipedulikan gitu. Nah, kalau Mbak Ida bisa cerita sebenarnya pertama nih keterlibatan laki nih Mbak dalam program-program beranda perempuan, khususnya juga program kesehatan seksual dan reproduksi. Itu seperti apa? Satu. Yang kedua, kemudian keterlibatan pemerintah, misalnya KKBN, kemudian pemberdayaan kementerian atau Departemen Pemberdayaan Perempuan misalnya di Jambi ya, dan anak gitu. Juga seperti apa Mbak kalau boleh cerita? Kalau sejauh ini memang masih sangat minim ya Mbak untuk keterlibatan pada isu-isu kesehatan reproduksi. Makanya memang sangat membantu pada program-program pertanian yang kita lakukan. Itu bisa menjadi pintu masuk kami untuk mengajak para bapak-bapak ini untuk juga menjadi bagian dari perjuangan untuk masalah-masalah perempuan di pedesaan. Nah, termasuk juga soal pembalut yang sebenarnya mungkin ini kedepannya akan panjang ya Mbak. Kita akan melanjutkan ini dan kita akan mendorong bapak-bapak juga untuk mendukung usaha produksi kain pembalut ini, meskipun masih dalam pandangan patriarkis mereka bahwa ini bukan persoalan laki-laki ya, tapi menurut saya sebagai pemerintah desa ini mereka punya tanggung jawab untuk mempromosikan pembalut kain ini sebagai bagian dari upaya untuk pendapatan ekonomi kelompok dan juga terkait dengan program-program di desa. Tentu ini tidak mudah, tapi akan kita terus dorong, Mbak, karena keterlibatan bapak-bapak ini juga sangat penting. Karena kita tahu masalah kesehatan reproduksi juga terkait dengan program-program yang diinisiasi oleh bapak-bapak ini.
Sehingga memang yang kita harus persiapkan juga kader perempuan nanti yang bisa mengintervensi beberapa kebijakan yang ada di desa. Nah, terkait dengan beberapa program itu pemberdayaan perempuan maupun BPKKBN itu ada gitu. Ada namanya Kota Layak Anak kayak gitu, ada yang saya bilang tadi Kampung KB, Puskesmas segala macam itu ada. Tapi yang sangat saya sayangkan adalah program-program ini tidak berbasiskan pada hasil penelitian kayak gitu. Jadi intervensi yang mereka lakukan kadang tidak tepat sasaran. Terus ketika melakukan program sering banget bilang bahwa ya kita kurang anggaran gitu. Poinnya selalu itu. Tapi tidak pernah bicara tentang bagaimana setiap program itu kita lakukan asesmen, kita evaluasi sejauh mana program itu memberikan pengaruh terhadap masalah-masalah perempuan, dan itu dipublikasikan secara luas gitu. Jadi saya bilang bahwa program pemerintah itu sudah banyak, tapi pertanyaan selanjutnya, apakah program itu punya pengaruh tidak terhadap pencegahan atau penanganan kekerasan berbasis gender kayak gitu, Pak. Jadi kalau program itu udah banyak banget sebenarnya, Mbak. Ya, banyak program tapi itu tadi tidak tepat sasaran ya, tidak tepat gitu. Jadi memang tidak program-programnya itu kan kalau kita bicara soal pendidikan seksualitas dan reproduksi itu ada yang disebut dengan availability ya, harus available dia, harus accessible, bisa terus acceptability. Nah, ini tuh nggak acceptable gitu karena tidak tepat sasaran gitu. Jadi memang tidak membawa, apalagi kan yang kita kan melihat perempuan itu kan beragam kelas ya, di manapun seperti itu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan kebutuhan perempuan, menyamaratakan gendernya kayak gitu kan. Jadi memang harus dilihat segmen perempuan mana yang harus mendapatkan prioritas bantuan atau programnya seperti itu. Nah, itu yang juga menjadi masalah kemudian. Iya. Ini ada komentar dari Farid. Menarik dan penting program pembalut kain ramah lingkungan untuk mengubah pandangan tentang pembalut alternatif. Kita cuma tahu pembalut konvensional seakan-akan tidak ada bentuk pembalut lain. Iya, jadi kita perlu mendukung ya. Saya sendiri memang ingin sekali gitu loh, ingin sekali Mbak. Kalau misalnya memang kita bisa akses pembalut kain itu, saya memang nanti di Indonesia saya akan menggunakan pembalut kain itu daripada saya harus membeli pembalut konvensional atau reguler gitu ya tiap bulan. Saya juga iritasi gitu dan saya nggak suka kertas-kertas gitu, itu sakit gitu ya. Kemudian dan iya betul, panas, berbahaya kan, kimia, kemudian kadang segala macam gitu, dan itu juga susah di kita juga kan pembalut karena orang buang di mana saja kalau di Indonesia ya. Itu nggak dan itu nggak bisa diurai sampahnya. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini yang mendengarkan gitu ya, dan juga nanti akan ini kan akan rekamannya akan ada di IGTV Let's Talk, kita akan sebarkan, akan sharing kemana-mana gitu ya, sehingga banyak teman yang akan tahu tentang program pembalut kain ini gitu. Nah, bagaimana mengakses pembalut kain ini, Mbak? Kalau misalnya kita ingin, pertama kita ingin perempuan bantu perempuan misalnya, atau kemudian publik membantu perempuan gitu, bukan hanya perempuan saja. Dan juga kita ingin mengakses gitu ya, entah membeli misalnya pembalut ini dari perempuan-perempuan di Jambi, ini seperti apa? Apakah sudah, Mbak? Kalau sekarang kita masih perbaikan mutu produk ya, karena memang kemarin sasaran dari pelatihan workshop itu bukan penjahit, jadi benar-benar yang memang mereka nggak punya skill untuk menjahit, jadi memang kita dari nol. Sehingga memang prosesnya sekarang untuk perbaikan mutu produknya, jahitannya lebih rapi kayak gitu ya, sehingga nyaman dipakai. Dan memang kita berencana untuk punya produksi sendiri di komunitas di desa, sehingga bisa dipasarkan. Jadi nanti teman-teman bisa juga untuk memesan pembalut kainnya. Nanti rencana kita juga akan menggunakan media sosial untuk menjual produk kain tadi. Tapi yang paling penting adalah gerakan pembalut kain ini adalah jalan kita untuk melakukan pendidikan kesehatan produksi dan hak menstruasi yang sehat. Jadi selalu sebelum kita menjahit, kita akan ngobrol-ngobrol dulu sama ibu-ibunya tentang apa itu kesehatan reproduksi,
mitos-mitos seputar yang harus kita lawan, dan juga bagaimana kita merancang strategi bersama untuk pemerintah desa mendorong kebijakan supaya kita bisa mengakses pembalut kain yang ramah lingkungan, kayak gitu Mbak. Ya. Saya pun kalau pengalaman pribadi sama sekali udah nggak bisa pakai pembalut yang sekali pakai karena ngerasa panas gitu dan iritasi, dan sekarang memang saya sudah pakai produk yang dijahit oleh teman-teman Biyung. Teman-teman juga sebenarnya bisa pesan juga di teman-teman Biyung di Instagramnya, itu bisa langsung dipakai, dan mereka juga sudah jual di Shopee gitu Mbak. Oh ya, jadi sudah Ya. Dari teman-teman Biyung Indonesia ya, ada Instagramnya, jadi bisa Ya. juga sekaligus membantu perempuan-perempuan yang produksi. Nah, pertanyaan Ya. ini Mbak Ida, apakah ada kemungkinan kerjasama misalnya dengan Biyung Indonesia atau Beranda Perempuan untuk mentraining lebih banyak lagi perempuan-perempuan, terutama perempuan gitu ya, bisa menjadi sumber mata pencaharian baru buat mereka gitu untuk produksi sendiri. Jadi tidak ada misalnya sistem kapitalisme yang ada perantara, yang kemudian perantaranya dapat untung yang lebih besar, tapi ini langsung dari perempuannya sendiri gitu ya. Perempuan lokal kemudian untuk kita, untuk para perempuan juga gitu. Apakah bisa kerjasama misalnya mentraining perempuan-perempuan untuk menjahit gitu, satu. Yang kedua, menarik sekali Mbak tadi yang Mbak Ida bilang bahwa memang kegiatan praktis seperti menjahit kain, pembalut kain bersama ini bisa menjadi entry point gitu untuk pendidikan kritis, membangun pendidikan kritis. Jadi bukan hanya menjadi practical gender needs gitu, yang ini kan praktis gitu. Juga ada strategic gender needs, kita betul, dan kesehatan seksual dan reproduksi, kita bisa membicarakan tentang politik tubuh perempuan misalnya dalam kerangka yang sederhana gitu, yang dimengerti oleh orang-orang gitu ya. Orang-orang tergantung di daerah mana dan tergantung tingkat pendidikan atau level reading mereka gitu ya. Nah, kita mau mulai membicarakan tentang pernikahan dini tadi ya, yang banyak di Jambi ya kan. Ketidakadilan gender misalnya di rumah tangga seperti apa di masyarakat bisa masuk di situ. Jadi bisa menjadikan sebagai entry. Jadi untuk membangun kesadaran kritis juga, tapi sambil kita menjahit misalnya, menjahit balut kain, atau sebelum kita, jadi seperti training gitu ya, seperti kita ngobrol-ngobrol gitu sama ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang menjahit ini. Jadi memang harus ada goal yang lebih kritis gitu, misalnya long term atau juga menengah gitu ya. Jadi tidak hanya menjahit kain, tapi juga ada pendidikan kritis yang pendidikan gendernya. Nah, kalau kita juga boleh tahu Mbak Ida, kalau kita bicara tentang program-program misalnya menjahit pembalut kain atau program pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi perempuan di Jambi, itu hambatan, tantangan, kesulitan untuk melakukan upaya ini tuh apa dari aspek lah gitu, bisa secara singkat dijelaskan, dan bagaimana strategi dan cara beranda perempuan untuk menghadapi atau menghadapi tantangan-tantangan atau hambatan atau kesulitan yang ada, strateginya apa gitu? Ya, sebenarnya dalam konteks budaya ya, yang pertama tuh seringkali misalnya saya tuh sebagai aktivis perempuan kalau turun ke desa itu selalu Mbak, bahasanya tuh sama bapak-bapaknya tuh selalu disiniskan kayak gitu loh Mbak. Wah, ini tuh ngajakin istri-istri aku berontak kayak gitu. Dan sebenarnya juga bukan dalam konteks sekarang misalnya dalam relasi suami istri, tetapi ketika saya jadi aktivis semasa mahasiswa juga seperti itu ya. Kalau jadi aktivis selalu makanan sama. Ya, sama itu kadang juga bikin kita nggak nyaman kayak gitu kan. Terus yang kedua di tempat pengorganisasian kita sendiri itu sebenarnya sudah ada gap yang cukup luar biasa kayak gitu. Gap antara yang miskin sama yang kaya, yang kelas menengah ke atas kayak gitu. Nah, ini yang kadang juga jadi hambatan kita kayak gitu. Terus juga program-program yang kemudian itu diskriminatif. Nah, paling di situ Mbak. Nah, cuman memang strategi yang kita lakukan, kita sangat berhati-hati dalam menentukan sasaran pengorganisasian kita. Yang pertama adalah
kita pertama menginvestigasi dulu gitu ya, dari mana perempuan itu kelasnya apa kayak gitu ya. Apakah memang mereka perempuan yang paling terdampak kayak gitu. Maka baru kita bisa menentukan. Yang kedua, metodenya bisa lewat pintu masuk apapun sebenarnya. Karena perempuan ini terdiri dari banyak sektor ya. Bisa dari pintu masuk misalnya arisan, PKK, atau aktivitas mereka sedang bertani, itu juga bisa gitu tuh. Tinggal bagaimana memang kita secara konsisten melatih mereka untuk berdaya sehingga kita ini tidak menciptakan ketergantungan gitu loh Mbak, dan menjadikan mereka memang sebagai subjek dari apa yang mereka perjuangkan. Itu yang selalu terus-menerus kita lakukan. Karena belajar dari pengalaman teman-teman, beberapa proyek yang masuk ke desa itu justru menghancurkan apa kebiasaan perempuan, menghancurkan semangat kolektivitas perempuan kayak gitu. Jadi ya dari kebijakan, dari intervensi beberapa program, baik itu program NGO sendiri, itu justru mengkukuhkan strata kelas yang sudah ada kayak gitu. Sehingga Beranda sendiri inginnya memang kita tidak terkungkung dalam gaya-gaya pengorganisasian yang terkotak-kotak kayak gitu Mbak. Itu yang strategi yang kami lakukan kayak gitu. Ya, jadi banyak juga program-program pemerintah ataupun LSM gitu ya yang justru mencerabut perempuan dari budaya mereka ya, dari kolektivisme mereka, ya independensi mereka gitu. Ya, atau misalnya mereka yang tadinya memang di pertanian gitu ya, banyak di pertanian jadi tercerabut gitu. Nah, tadi Mbak Ida menarik sekali berbicara tentang gap nih, gap sesama perempuan juga ya. Kalau saya juga dulu Mbak Ida ya memang udah biasa Mbak, waktu mahasiswa juga itu bukan laki-laki tapi perempuan sendiri gitu, ini perempuan kok. Iya. Ya kan, sering kan gitu. Nah, jadi memang gap kelas gitu ya, kelas mungkin di Jambi, kemudian gap-gap yang lain, adat atau agama atau tingkat pendidikan, mungkin yang tingkat pendidikannya tinggi merasa wah nggak level sama pendidikan yang sama perempuan-perempuan yang cuma SD atau ya, mungkin belum ada solidaritas gitu ya Mbak. Makanya bilang kemarin di acara Beranda Perempuan bahwa menjahit pembalut kain bersama dan juga mendistribusikan, mensirkulasinya itu merupakan bagian untuk menunjukkan bahwa sisterhood itu ada gitu ya, bahwa kita perempuan bantu perempuan. Tagline-nya itu menarik sekali karena memang misalnya kalau PRT gitu ya, PRT dengan majikan kan kelasnya beda gitu kan, jarang orang yang benar-benar menganggap pekerja rumah tangganya itu sebagai teman kan atau partner gitu, tapi iya kamu tuh beda levelnya gitu. Nah itu yang juga bagian persoalan penting kita. Nah yang pertama, yang kedua tadi entry point yang Mbak Ida bilang gitu, saya juga dulu waktu di Karena Mitra sering masuk ke daerah-daerah pinggiran di Jakarta itu Mbak. Saya masuk ke gitu ya, saya jalan gitu ya ke situ, saya kerjasama dengan remaja masjid, dengan gereja gitu, kemudian dengan lembaga-lembaga yang ada, atau arisan tadi yang Mbak Ida bilang, saya masuk ke arisan tuh RT RW, saya masuk ke pengajian gitu ya, itu untuk ngomongin soal KDRT Mbak, karena memang kita tahu kita undang-undang. Tetapi memang tidak ada sosialisasi kan. Lagi-lagi memang perempuan-perempuan itu di daerah pinggiran gitu, di suburban area di Jakarta itu memang nggak tahu gitu KDRT itu apa. Nah, jadi pintu masuk itu gitu dulu ya, untuk dan kekerasan dalam masa pacaran gitu, dan konsensual misalnya hubungan yang konsensual. Nah Mbak, apakah ada program kesehatan reproduksi dan seksual untuk difabel atau perempuan dengan disabilitas Mbak? Di Beranda Perempuan, apakah kalau ya silakan Mbak. Kalau untuk program difabel kita memang belum ada Mbak, tapi kita selalu yang namanya acara kita kepada pemerintah desa untuk selalu memprioritaskan difabel yang ada di desa gitu. Nah memang agak sulit Mbak. Kita tahu bahwa difabel itu jauh lebih sulit akses ininya ya, kesehatan reproduksi sama masalah-masalah lainnya,
Sehingga kita lebih kalau misalnya nih setiap ada undangan kita selalu menyasar beberapa kelompok difabel, meskipun itu tidak banyak di desa. Nah, namun memang kalau program-program kita sendiri ini belum punya sumber daya untuk memberikan akses yang lebih terhadap ini kelompok difabel. Iya, iya. Masih sangat sedikit, Mbak. Betul, betul. Karena memang akses untuk difabel, terutama untuk yang tuli dan netra itu juga kan tidak banyak ya. Banyak sekali mereka yang tahu tentang kekerasan seksual misalnya, tentang kesehatan reproduksi dan seksual, sehingga mereka tidak tahu bahwa ini kekerasan seksual gitu. Bahwa ini hubungan seksual itu harus dilandasi suka sama suka, misalnya konsensual, harus ada konsensual, tidak seksual. Itu namanya perkosaan. Itu yang mungkin karena akses fasilitas yang memang difabel dan mereka tidak menjadi perhatian khusus pemerintah dan juga mungkin perempuan yang lain gitu. Nah, sehingga memang kalau Let's sendiri kita berusaha untuk komitmen gitu, menyediakan juru bahasa isyarat kalau kita ada talk show gitu ya. Nah, dan juga mungkin ya perlu mempertimbangkan itu ya, kegiatan-kegiatan yang memang bisa diakses. Kemudian pertanyaan terakhir, tadi ini menarik nih, Mbak Ida katakan tadi banyak program tapi tidak tepat sasaran karena kurang hasil penelitian. Nah, sekarang sejauh mana Beranda Perempuan itu bekerja sama, bersinergi gitu ya, beraliansi, berkolaborasi dengan pihak kampus. Tadi kan sudah ada UIN ya di Jambi. Kemudian kampus-kampus yang lain seperti apa untuk membuat penelitian gitu ya, penelitian tentang kekerasan terhadap perempuan atau tentang kesehatan hak reproduksi dan seksual perempuan di Jambi gitu ya. Misalnya apakah kerjasama dengan kampus di Jambi dan kampus tempat lain? Yang pertama, yang kedua, bagaimana kolaborasi, aliansi, dan sinergi Beranda Perempuan dengan organisasi atau lembaga perempuan di Indonesia gitu. Sinerginya seperti apa? Karena ini kan bagian dari gerakan perempuan di akar rumput. Nah, seperti apa? Kan? Ya, kalau untuk sebenarnya dari sejak 2015 sampai sekarang itu untuk penanganan kasus kita selalu kolaborasi dengan teman-teman ICJR. Karena kalau di Jambi untuk penegakan hukum ini masih sangat lemah ya Mbak. Begitupun dengan penyedia layanan hukumnya, LBH di Jambi itu tidak banyak yang tertarik untuk merespon kasus. Nah, sehingga memang kami sangat sangat mengandalkan kekuatan teman-teman Komnas Perempuan, ICJR kayak gitu untuk merespon kasus-kasus. Termasuk juga beberapa kasus yang kita kampanyekan dan itu menang. Kayak misalnya kemarin di tahun 2018 itu kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru ngaji dan korbannya 6 orang dan pelakunya bebas. Nah, ini juga berkat dari support dari teman-teman di luar. Ada LPSK, ada teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, terus kemudian bagaimana kami menggandeng kerjasama dengan pihak kampus. Sejauh ini belum ada kerjasama untuk penelitian, Mbak. Tapi lebih pada bagaimana mensupport volunteer untuk berpraktek atau belajar di Beranda Perempuan. Nah, dari program Perempuan Bantu Perempuan yang kemarin kita bangun diskusi, ini juga harapannya ke depan akan ada kerjasama penelitian-penelitian. Okay. Nah, itu Mbak baru masih sangat sedikit sih Mbak untuk kerjasama di tataran akademisinya kayak gitu. Tapi kalau untuk jaringan di luar sudah dimulai sejak 2015. Begitupun dengan sebenarnya Beranda itu juga masuk dalam aliansi One Billion Rising jaringan Indonesia yang di dalam di dalam kelompoknya itu ada organisasi buruh migran, ada LCK Jiham. Jadi di situ kita support secara jaringannya di OBR dan beberapa diskusi publik dengan mengundang teman-teman dari luar. Ya, gitu Mbak. Ya, makasih. Artinya jaringan itu sudah ada ya, sudah ada dengan gerakan Indonesia, sudah terhubung di kampus juga udah, cuma mungkin masih perlu diperkuatkan ya penelitian-penelitian tadi mungkin banyak begitu. Nah, kedepannya kita berharap banyak organisasi perempuan, organisasi HAM atau lembaga HAM gitu ya, dan juga mereka yang fokus pada kesehatan reproduksi dan seksual itu
punya keinginan untuk bekerja sama dalam hal misalnya kesehatan seksual dan reproduksi dan juga tentang dampingan dan pendidikan keadilan gender misalnya di Jambi dan di seluruh wilayah-wilayah. Ya, itu baik. Terima kasih Mbak Ida. Kita juga berharap ya bahwa pendidikan publik, pendidikan seks dan seksualitas termasuk kesehatan reproduksi itu bisa kita jalankan gitu dengan berbagai cara walaupun pemerintah misalnya pemerintah pun tidak mau terlibat gitu ya, kita tetap lakukan itu sebagai bagian dari private citizens gitu ya, bagian dari civil society dan juga perempuan. Baik, terima kasih Mbak Ida sekali lagi sudah bergabung dan teman-teman. Terima kasih Mbak. Belum kita berakhir. Terima kasih teman-teman. Ya, sedikit informasi atau pengumuman Mbak Ida dan teman-teman yang lain. Saturday Night with Let's Talk edisi 18 tanggal 26 Juni Sabtu depan dengan tema pengorganisasian pekerja rumah tangga migran belajar dari PRT migran di Hong Kong. Bersama Elie Dedianto, case worker di Help Domestic Worker dan Voice of Migrants Hong Kong dengan host Renvi, salah satu pendiri Let's Talk. Nah, kemudian untuk talk show berikutnya, itu ya, talk show kita selanjutnya itu tanggal 25 Juni jam 19 sampai 21.30 dengan tema Rethinking Islamic Feminism in Contemporary Indonesia, Metodologi dan Agenda. Gitu. Diawali dengan launching buku Feminisme Islam, Genealogi, Tantangan dan Prospeknya di Indonesia, karya Teh Etin Anwar, dan Merebut Tafsir, karya Mbak Liz Markus. Narasumbernya pertama Anwar, Profesor di Religious Studies, Hobart and William Smith Colleges, New York, penulis A Genealogy of Islamic Feminism yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Teh Nina Nurmila. Kemudian Mbak Liz Markus Nasir, Direktur Rumah Kitab dan penulis Merebut Tafsir. Yang ketiga narasumbernya Rachel Rinaldo, Associate Professor dan Graduate Chair Sociology University of Colorado, Boulder, penulis Mobilizing Piety, Islam and Feminism in Indonesia. Dan yang keempat narasumbernya Fakih Qadir, pendiri Fahmina Institute dan konseptur Mubadalah dan penulis Kiroah Mubadalah. Itu narasumbernya untuk talk show Let's Talk berikutnya tanggal 25 Juni, hari Jumat. Jangan lewatkan ya teman-teman. Moderator Farid Mutakin, pengelola dan pendiri Let's Talk, juga kandidat PhD di Departemen Antropologi State University of New York, Binghamton, New York. Jadi itu teman-teman pengumuman, silahkan juga update kegiatan Let's Talk dan Beranda Perempuan di akun sosial media kita, juga tentang pembalut tadi ya, pembalut kain di akun sosial media Beranda Perempuan juga. Kami juga menerima tulisan-tulisan yang berhubungan dengan gender, feminisme, seksualitas, dan lain-lain yang berhubungan atau berkaitan dengan persoalan-persoalan kemanusiaan dan gender. Nah baik, kita sudah sampai di penghujung acara ini, sudah 1,5 jam. Sekarang udah diperpanjang nih Mbak, tadinya kan 1 jam doang tuh kalau sekarang jadi 1,5 jam, jadi kita bisa lebih detail, lebih santai ngobrolnya gitu, lebih panjang gitu ya, dan lebih Sekali lagi Let's Talk mengucapkan terima kasih Mbak Ida Zubaida. Terima kasih Mbak Ira, atas volunteer Mas Farid, berbagi ilmu yang luar biasa gitu ya, pengalaman. Saya senang sekali bisa diundang di Let's Talk. Salam sehat dan salam solidaritas. Terima kasih Mbak Ida dan semuanya. Oke. Yo. Bye. Selamat malam. Terima kasih.